Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Oh, itu, ucap Lin Ho dengan agak malu saat membalasnya. Melihat sikap orang yang berada di depannya ini begitu salah tingkah, dia menjadi merasa agak heran, padahal, dia adalah termasuk orang kuat di Sekte Langit, tapi kenapa, dia memiliki sikap seperti ini, pikir Kier. Yang tidak dia ketahui adalah, Lin Ho bersikap seperti ini, itu ketika hanya berada di depannya saja, karena Lin Ho ini terkenal dengan betapa kejam dan dinginnya dia, ketika berhadapan kepada orang lain dan musuh-musuhnya. Baiklah kalau begitu, bagaimana jika kita mampir saja ke rumah kecilku, ucap Kier. Baiklah, jawabnya dengan gugup. Setelah mengatakan itu, mereka berdua langsung terbang menuju puncak bunga bersama-sama. Sebenarnya, mereka memiliki perasaan masing-masing, akan tetapi, mereka berdua tidak ada yang mau berbicara duluan, mereka sama-sama sombong, dan mereka juga adalah orang kuat yang berada di generasi yang sama. Di sepanjang jalan, melihat tetua Kier berjalan bersama seorang laki-laki, murid-murid di sana segera bertanya-tanya, karena itu adalah pertama kalinya ada seorang laki-laki dewasa datang ke puncak, dan kejadian itulah yang membuat mereka bertanya-tanya. Sedangkan Lin Tian tidak masuk dalam hitungan, karena di puncak bunga, dia termasuk keluarga di sana, jadi, mereka semua sudah tidak aneh dengannya, karena dia juga masih kecil, jadi mereka menganggapnya sebagai adik kecil bagi mereka. Sesampainya di puncak, itu nampak dua sosok yang sedang bermain dan berlarian di sekitar rumah. Ternyata itu adalah Lin Tian dan Lulu. Lulu sedang menemani Lin Tian bermain bersama, dan dia juga telah memberikan beberapa oleh-oleh dari Kekaisaran Batu, yang dia bawa pulang khusus untuk adik kecilnya ini. Wah, enak sekali permen kaki ini kak, nyam-nyam-nyam, kata Lin Tian kepada Lulu. Iya dong, balas Lulu, setelah bermain, dan dia juga mencoba permen kaki yang dibawanya itu, setelah mencobanya, permen kaki itu ternyata disukai oleh Lin Tian. Dari atas langit, kedua orang ini melihat Lin Tian dan Lulu lagi makan permen kaki, melihat anaknya nampak senang, itu membuat Kier juga terlihat senang, dia telah menganggap Lin Tian sebagai anaknya sendiri, dan juga sebagai anak pertamanya, dia berharap bahwa, anaknya bisa disayangi oleh orang-orang di sampingnya, dia sebenarnya tidak berharap Lin Tian menjadi kuat, namun dia hanya berharap bahwa, dia bisa hidup bahagia setiap hari bersama anaknya. Karena dia tahu bakat Lin Tian, jadi, dia hanya membiarkan surga yang akan menuntun jalannya, dia membiarkan anaknya memilih masa depannya sendiri, dan dia juga tahu bahwa, Lin Tian pasti tidak akan mengecewakannya. Lin Tian pasti akan membuat dirinya bangga, dan membuat ibunya selalu bisa melihat ke atas. Ini anakku, ucap Kier sambil tersenyum, melihat senyuman Kier, itu membuat Lin Ho merasakan bahwa, Lin Tian ini sangat berharga baginya, dan dia juga saat mendengar cerita seorang anak kecil hidup sendiri di hutan, itu membuat hatinya merasa agak sedih, karena dulu dia juga sama dengan Lin Tian, tetapi perbedaannya adalah, dia masih bisa melihat orang tuanya, sedangkan Lin Tian, ia tidak mengetahui orang tuanya. Kier, bisakah kita berbicara hanya berdua saja, ucap Lin Ho sambil menghapus kesunyian, mereka masih di atas langit, dan Lin Tian maupun Lulu tidak tahu kedatangan mereka. Sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Kier. Aku menyukaimu semenjak kita bersama dulu, saat kita menjelajahi dunia rahasia bersama, dan di saat kita merasakan hidup mati bersama, itu semua telah membuatku memiliki perasaan cinta padamu, jawab Lin Ho sambil melihat Kier dengan lembut. Hah, Kier nampak kaget mendengar perkataannya, riak segera muncul di matanya, tetapi dia dengan segera menekannya kembali. Bukankah kamu sudah banyak memiliki perempuan lain yang lebih baik dari aku? Kamu jangan mengatakan hal seperti itu, balas Kier pada Lin Ho. Tidak, aku tidak memiliki wanita lain, aku berani bersumpah di depanmu, ucap Lin Hao dengan serius.
Cukup, tidak perlu bersumpah, balas Kier sambil menghentikan Lin Hao yang berniat untuk bersumpah. Mereka memiliki perasaan yang sama pada saat ini. Kier tahu dia menyukai Lin Hao, dan begitu pun sebaliknya, Lin Hao juga menyukai Lin Hao. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Namun sekarang, dia sudah mempunyai anak, dan dia tidak ingin saat dia menikah dan mempunyai anak, suaminya akan membeda-bedakan Lin Tian dengan anak aslinya. Melihat wajah Kier, Lin Hao merasa agak senang. Dia lalu melihat Kier yang menatap Lin Tian dari atas, dan dia pun buru-buru berkata, "Kier, aku tahu kekhawatiranmu, aku berani berjanji bahwa, Lin Tian juga adalah anakku. Jika aku berani membedakannya nanti, biar petir surgawi yang menyambarku sampai aku gosong, sekali aku bersumpah, aku tidak pernah mengingkarinya, aku akan tetap menjadi ayahnya, dan dia akan tetap menjadi anakku selamanya," ucap Lin Hao dengan tegas. Mendengar perkataan itu, Kier tercengang dan sedikit tersentuh. "Cukup, aku tidak ingin kamu bersumpah," balas Kier. Setelah Kier berkata begitu, tangan Lin Hao segera menyambar tangan Kier, dan kemudian berkata, "Apakah kamu benar-benar mau hidup bersamaku, dan menjadi istriku? Biarkan aku menjadi ayahnya Lin Tian, dan biar Lin Tian menjadi tanggung jawabku," ucap Lin Hao sambil memegang tangan Kier. Baiklah, aku menerimamu," jawab Kier. Setelah diterima cintanya oleh Kier, Lin Hao kegirangan dan menjadi berisik. "Kenapa kamu begitu berisik? Walaupun aku menerimamu, tapi kamu tetap harus bicara kepada kakak dan juga guruku, setelah kamu mengatakan ini, dan jika mereka tidak merestui kita, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Kier dengan nada bercanda. Iya, balas Lin Hao. Mendengar itu, Lin Hao menjadi agak malu, walaupun dia tahu Kier sedang bercanda, tapi bagaimana mungkin dia berani berbicara kepada leluhur Bingming, jika itu masih kakaknya, dia masih memiliki sedikit keberanian ini. "Leluhur Bingming ya," gumam Lin Hao. Melihat wajah sedihnya, itu membuat Kier tersenyum. Dia tahu bahwa, sekte tidak pernah melarang murid-muridnya menikah, mereka bebas untuk menikah dengan pria yang dicintainya, tetapi mereka tidak boleh membawa seorang pria ke dalam sekte. Itu saja. Banyak para murid yang telah menikah dan tinggal di luar sekte, dan bahkan kadang-kadang mereka kembali untuk berlatih, memberi penghormatan, dan juga ada yang mempunyai anak perempuan untuk mengirim anaknya ke sini. Itulah sebabnya, sekte salju dikatakan yang terkuat, dan juga merupakan surga bagi para wanita. Walaupun mereka bebas menikah, tapi ada beberapa peraturan yang tidak boleh mereka langgar. Baiklah, aku akan berbicara kepada bibi nanti," dia menjawab dengan sedikit-sedikit gugup. Setelah Lin Tian selesai memakan permen kakinya, dia melihat ke langit, dan di langit ada dua orang yang sedang berdiri di sana. Melihat dua orang itu, Lin Tian merasa senang. Lin Tian sudah tahu bahwa ibunya menyukai seseorang pria, dan pria itu adalah Lin Hao. Itulah sebabnya ia memiliki dua tujuan saat datang ke benua tengah, tetapi dia baru sadar kalau Lin Hao ini adalah seorang yang penting di sekte itu. Justru karena itu, ini akan memudahkan rencananya. "Yeay, sepertinya aku akan memiliki ayah, mungkin secepatnya aku harus memiliki adik, bagus sekali, hehehe," pikirnya dalam hati. "Ibu, ayah." Lin Tian berteriak sambil melambai-lambaikan tangannya. Mendengar teriakan Lin Tian, mereka berdua menjadi agak kaget. Mereka berdua bukan kaget karena dipanggil Lin Tian, tapi mereka kaget karena Lin Hao dipanggil Bapak oleh Lin Tian. Apakah aku tidak salah dengar?" tanya Lin Hao ke Kier. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia dengar itu. Kier juga agak memikirkan perkataan Lin Tian. Anak ini, dia pasti sudah tahu semuanya, dan ini sudah direncanakannya, gumam Kier dalam hatinya. "Mari kita turun," kata Kier. Lin Hao mengangguk dan memegang tangan Kier. "Kamu," ucap Kier karena tangannya dipegang Lin Hao. "Dia memanggilku ayah, jadi, lebih baik kita turun bersama sambil seperti ini kan," ucap Lin Hao kepada Kier. Kier pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa daya. Walaupun begitu, dia tidak menolak jika tangannya dipegang oleh Lin Hao.
Mereka pun turun bersama ke tempat Lin Tian. "Ibu, ayah," teriak Lin Tian. "Dadah kakak, nanti ajak An-Er bermain ke kota ya," ucap Lin Tian sambil melambaikan tangannya ke arah Lulu. "Oke adik kecil," balas Lulu sambil tersenyum, dan kemudian terbang turun dari puncak. "Ibu, apakah ibu dan ayah sudah bisa bersama? Apakah An-Er akan mempunyai adik? Apakah adik An-Er itu perempuan atau laki-laki?" tanyanya dengan sangat antusias. Anak ini, mendengar pertanyaan anak ini, itu menyebabkan kulit wajah keduanya menjadi merah karena malu. "Baiklah, sekarang ibu mengerti, An-Er memanglah anak yang nakal, jadi, An-Er hanya boleh makan lebih sedikit dari biasanya," jawab Kier sambil meredam malunya bersama Lin Hou. "Hah, bagaimana mungkin bisa begitu? Memangnya apa salah An-Er?" tanyanya dengan polos. Melihat kepolosan anaknya ini, itu membuat Kier tidak berdaya. "Hahaha, bohong kok sayang, ibumu itu hanya bercanda, nanti, kamu boleh makan sebanyak mungkin, biar aku yang memasaknya," kata Lin Hou sambil tersenyum dan mengelus kepala Lin Tian. Apakah benar aku boleh makan yang banyak?" tanya Lin Tian sambil menatap Lin Hou dengan matanya. Saat Lin Tian memanggilnya ayah, sesuatu tergerak di dalam hati Lin Hou, itu membuat dia merasa anak di depannya ini semakin manis, dan juga senang untuk dilihat. "Iya sayang, ayah berjanji, jika Lin Tian menginginkan sesuatu yang lain, ayah akan menurutinya," ucap Lin Hou. "Apakah benar apapun yang An-Er minta ayah akan menurutinya?" tanya Lin Tian. "Benar dong sayang," jawab Lin Hou. "Baiklah, ayah, bisakah besok ayah mengajakku ke kota?" tanya Lin Tian. Mendengar itu, Lin Hou menjadi kaget, dan kemudian melihat anak itu lagi. "Apakah hanya itu saja?" tanya Lin Hou. Lin Tian mengangguk. "Baiklah kalau begitu, tentu saja ayah bisa," ucapnya sambil tersenyum, walaupun dia berpikir bahwa, anak ini mungkin akan meminta lebih, tetapi ternyata, dia sebenarnya hanya ingin bermain ke kota, dan itu membuat Lin Hou agak heran. "Yeay, An-Er punya ayah, An-Er punya ayah, hehehe, lihat saja besok setelah teman-temanku tahu bahwa, aku sudah mempunyai ayah, apakah mereka masih berani bilang kalau aku anak tanpa ayah, hehehe, ayahku bahkan sangat tampan daripada ayah mereka," ucap Lin Tian. Dia gembira sampai Lin Hou dan Kier tercengang melihat tingkah gembira anak itu. Sekarang dia baru tahu, kenapa anak ini ingin mengajak dia keluar, itu hanya karena teman-teman kecilnya berpikir kalau dia tidak mempunyai ayah, dia memintanya untuk menemui mereka, itu agar dia bisa menunjukkan kalau dirinya memiliki seorang ayah. Lin Hou bahkan merasakan hatinya agak tersentuh, dia kemudian berpikir, mungkin anak-anak kecil itu selalu bermain bersama Lin Tian, tapi mereka akan membanggakan ayah mereka di depannya, mungkin karena itulah yang membuatnya agak tertekan, dan mungkin ini adalah keinginan hati anak itu yang sangat menginginkan seorang ayah. Bahkan dia bersumpah diam-diam bahwa, anak yang ada di depannya ini selamanya akan selalu menjadi anaknya, bahkan jika ada yang berani menyentuhnya, dia tidak akan segan-segan untuk maju. Kier juga merasa bahwa, anaknya ini telah merasakan hal yang seperti itu, walaupun dia memiliki ibu, mungkin juga dia butuh seorang ayah. Lin Tian tiba-tiba melihat ke arah Lin Hou. "Ayah, gendong," kata Lin Tian pada Lin Hou. "Oke," kata Lin Hou sambil tersenyum. "Apakah boleh An-Er duduk di pundak ayah?" tanya Lin Tian. "Ikik 7i. Kenapa harus duduk ke Kiik Iju 6i anaknya, Kak?" "Iya dong Bu, itu karena, An-Er melihat di kota anak-anaknya banyak yang duduk di pundak ayah mereka," jawabnya dengan polos. Iya, cepat ke sini," ucap Lin Hou. "Yeay, An-Er jadi lebih tinggi, An-Er bisa melihat lebih tinggi," ucap Lin Tian sangat gembira, karena itu adalah untuk pertama kalinya ia digendong, dan merasakan pundak seorang ayah. "Ayah, apakah nanti aku bisa setinggi ayah?" tanya Lin Tian. "Tentu saja dong sayang, kamu bisa tinggi dan bahkan bukan cuman tinggi, kamu pasti akan menjadi laki-laki yang tampan," jawab Lin Hou. Mereka yakin jika Lin Tian sudah dewasa,
ia pasti akan menjadi laki-laki yang tampan, dan pesonanya tidak akan pernah bisa ditolak oleh para wanita, karena sekarang, bahkan pesona dan wajahnya pun sudah terlihat tampan. Dan itu sudah cukup untuk membuat para gadis menjadi tergila-gila. Sayang, An-er harus ingat ucapan ayah ini, seberapa kuatnya kamu, seberapa hebatnya kamu, dan seberapa jauhnya kamu, An-er harus selalu mengingat keluarga An-er. Ingatlah orang-orang yang menyayangimu, dan jangan pernah percaya dengan perkataan orang lain dengan mudah, kata Lin Hou yang sedang memperingatkan Lin Tian yang ada di atas pundaknya. Baiklah ayah, jawab Lin Tian, dan kamu harus melihat ke dalam hati mereka, apakah mereka itu adalah orang baik atau orang yang jahat. Jika mereka baik padamu, kamu harus membalas kebaikannya 1000 kali lipat, dan jika mereka jahat padamu, kamu harus membalas kejahatannya 1000 kali lipat, ucap Lin Hou. Mendengar ucapan Lin Hou, Kier agak mengerutkan keningnya dan kemudian berkata, kamu, tetapi sebelum dia melanjutkan kata-katanya, Lin Tian sudah memotong ucapannya. An-er mengerti, dan An-er akan selalu mengingat perkataan ayah. An-er akan menjadi kuat untuk melindungi diri An-er dan juga keluarga An-er. Jika ada orang yang berani menyakiti keluarga An-er akan memburu mereka sampai ke ujung dunia, ucap Lin Tian dengan percaya diri. Mendengar ucapan anaknya itu, Kier menjadi tercengang. Hahaha, bagus-bagus, seperti itulah seorang pria sejati, dia bisa pergi sejauh mungkin, tapi jangan pernah lupa dengan keluarganya, ucap Lin Hou. Dia nampaknya sangat senang dan gembira melihat ketegasan Lin Tian. Sangat menyenangkan memiliki anak seperti ini, dan suatu hari nanti dia pasti akan membuat orang tuanya bangga. An-er mengerti, ucap Lin Tian sambil mengangguk. Melihat kedekatan mereka berdua, dan memiliki kecocokan yang agak mirip, itu membuat Kier hanya menggelengkan kepalanya, sepertinya, mereka akan bisa menjadi sangat lebih dekat lagi, pikir Kier. Hahaha, baiklah, ayah akan memasak untuk kamu dan ibumu, ucap Lin Hou. Kalau begitu, mari ke halaman belakang di sana, kata Kier sambil menunjuk. Yeay, ayo makan, akhirnya An-er bisa makan dengan ayah dan ibu, ucap Lin Tian. Ia bersorak-sorak di bahu Lin Hou, dan mengangkat tangannya dengan gembira. Melihat tingkah laku konyol Lin Tian ini, itu membuat mereka tertawa bahagia bersama-sama. Hahaha. Lin Hou melihat ke langit dan berkata sambil berjalan, mungkin ini adalah takdirku untuk memiliki seorang wanita, dan juga memiliki anak laki-laki yang terbaik di dunia, dan aku juga tidak akan membuat kecewa anakku ini, sebisa mungkin, aku pasti akan mengajarkan semua yang aku tahu, dan juga menyayanginya, lalu tidak akan pernah melepaskan si kecilku ini, pikir Lin Hou. Ayah, kenapa ayah berhenti? Tanya Lin Tian. Tidak apa-apa sayang, ayo kita pergi, saatnya keluarga kita makan bersama, jawab Lin Hou sambil tersenyum. Mereka berjalan ke halaman belakang dengan gembira, layaknya keluarga yang bahagia. Mereka juga berjanji di dalam hatinya bahwa mereka akan merawat Lin Tian seperti anak mereka sendiri, karena sekali menjadi anak, selamanya akan tetap menjadi anak dari darah dan daging mereka sendiri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.